Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini ada perbaikan water heater gas Modena low pressure. Jadi Modena ini memakai model magnet, tidak ada suara pemantik. Jadi kita pastikan dulu apakah memang modulnya aman. Yang pertama dari sumber tenaganya, yaitu baterai. Baterainya pastikan baru, tidak terbalik. Biasanya adalah terminal baterai itu korosi atau ada karat. Ini kita cek dulu benar enggak posisi kutub baterainya. Nah, ini sepertinya ada karat pernah ketetesan. Nah, kita intip yang bagian dalam, bisa jadi sini aman, yang dalam berkarat atau ini. Nah, ini sepertinya pelatnya ini kadang karena hanya dari seng ya, tidak ada pirnya, yang bagian ini, bagian positif ini kurang naik. Jadi ngetesnya ini kan tinggal kita jungkir aja ya, secara fisik dia akan jatuh magnet itu klotek gitu. Jadi dibolak-balik ini tahu. Nah seperti ini. Nah tek tok ya. Kalau tidak bergerak ya kemungkinan tersangkut, ada kotoran di sini. Jalur input ini ada biasanya lumut, jadi di on kan dulu, dibolak-balik klotek posisi baterai terpasang. Ini saya lihat langsung ke sini dulu, jadi tidak ada. Nah, saya ulangi aja dulu biar lebih jelas. Ini kita jungkir ke bawah dulu. Nah ada tag ya, jadi bisa turun, bisa naik secara mekanis. Itu secara elektriknya nyambung tidaknya ya dari ini di on kan. Nah ini juga tidak boleh buat patokan gitu teman, namanya tanda kan bisa salah. Satu itu secara teknis ya on, tetapi belum tentu. Jadi nanti pastinya ya dicoba di off kan gitu. Nah sekarang on kan, saya jungkir. Nah kok tidak ada suara tag. Nah, mungkin tadi kurang pas, kita balik lagi. Nah ternyata tidak bisa hidup. Nah nyantol ini. Sepertinya ini sekarang bisa. Nah, kita langsung buka aja di sini, kemungkinan ada kotoran. Ini kan masih on ya. Nah, kita pastikan. Lebih pasti lagi ini dibuka, saringannya diambil, ditusuk pakai lidi. Nah ini nggak fungsi lagi, atau bisa juga kebablasan. Jadi ini kita anggap oke ya, tapi ini menurut saya masih ada potensi bermasalah. Nah ini berkarat dan ini kurang naik dikit, kita ungkit. Atau biasanya bisa kita ganjal dengan karet ini bekasnya ban dalam gitu, ganjal di bawahnya biar ini ngepir gitu. Oke. Ini kelihatannya nutup tapi kadang ini tidak menempel. Oke, ini permasalahannya kemungkinan di sini. Saya buka dulu fleksibel selangnya. Saringan sepertinya bersih, cuman kadang lumut masih masuk. Bisa jadi magnetnya rusak atau pecah, rumahnya itu sering jadian karena ya kerjanya naik turun. Kalau airnya sangat kencang kan juga kebentur tok gitu. Ini saya pikir malah salah duga ini. Saya pikir model membran, karena model membran biasanya ada seperti ini, tapi posisinya ini sejajar ini, bukan di sini. Sepertinya ini adalah pengunci ini. Saya juga baru tahu ini pengunci atau penahan dari magnet supaya tidak turun, bukan seperti snap ring ya. Ini model baru ini. Coba ini apa cukup dilepas saja, ini diputar ya. Sepertinya safety valve ini sekaligus penahan dari magnet. Coba aja sih saya turunkan
magnetnya bisa jatuh atau tidak. Kok sepertinya tidak ada ring penahannya ini magnetnya. Masa cuma mengandalin ini. Coba saya jungkir magnetnya apa bisa turun. Wah, ini saya malah baru tahu ini magnetnya gimana cara ngeluarin ya. Penguncinya seperti apa ini? Saya jungkir tidak bisa turun. Oke, nanti saya coba lihat apakah ini malam hari saya nggak berapa kelihatan, apakah ini berupa selongsong penahannya ini. Pastinya magnet itu harus bisa dikeluarin ya, teman-teman. Pasti itu, kalau tidak bisa keluarin ya masangnya gimana. Coba ini saya dorong pakai lidi dengan posisi on, apakah bisa hidup. Jangan pakai logam karena logam itu mempengaruhi kemagnetan. Nah, tidak ada. Ini kemungkinan magnet switchnya ini yang hitam ini, atau modulnya bermasalah, atau saklarnya ini dulu bermasalah. Jadi langsung nanti kita bypass tanpa saklar, tanpa magnet switch, langsung yang jalur ke modul kita sambung langsung untuk memastikan dulu modulnya sehat atau tidak. Oke, ini sudah terbuka covernya. Jadi model ini ada displaynya dan tombol on off. Itu kadang teman-teman banyak yang bingung, on off itu apa hubungannya dengan magnet switch atau micro switch kalau yang model membran. Iya, sebenarnya sesuatu yang diseri saja dengan magnet switch. Jadi kalau tidak ada tombol on off itu ya tidak ada masalah sebenarnya. Ya seperti ini ya. Jadi yang namanya setrum itu harus dikirim ke modul. Itu pastinya yang dilangsung itu minusnya, yang plusnya itu yang mampir ke switch. Nah, seperti ini kita cari yang induk, yang ini kan dari magnet switch, ini dari saklar, yang ini masuk ke modul. Ini salah satunya pasti adalah dari batu baterai, cuman sudah dimasukkan ke dalam modul gitu loh. Kalau baterainya kan di sini dikirim ke modul. Gampang yang kuning ini plusnya, inilah dari baterai ini dimampirkan ke switch ini magnet, dan balik lagi, artinya ini nanti harus disambung. Nah ini magnet switch ini dipisah lagi satunya, mampir ke ini. Saya bilang mampir. Jadi kalau ini nggak ada ya berarti ini disambung langsung gitu loh, tanpa yang tidak punya saklar on off berarti ininya disambung langsung. Kalau mau menambahkan saklar on off ya tinggal salah satu bagian ini diputus lagi yang dari sini gitu loh, pengaman gampangnya begitu. Jadi ini diseri antara saklar on off dengan switch utama, micro switch maupun magnet switch. Jadi inilah yang ke modul. Yang ke modul ini kita lepas saja, kita bypass, disambung langsung. Kalau nggak ngerti bypass itu di jumper, karena ini artinya salah satunya pasti dari baterai, satunya yang masuk ke modul. Minusnya udah disambung langsung, tinggal kita tusuk pakai suatu logam obeng misalkan. Ini untuk mengetes benarkah baterai ini sudah bisa mengirim setrum ke modul atau sebaliknya modulnya yang rusak. Kita tusuk di sini, ternyata tidak hidup. Lah tadi kok bisa hidup ya, kita pastikan lagi, belum tentu ini modulnya. Tapi melihat usia, setahu saya ini sudah hampir 3 tahun atau 4 tahun ya, bisa jadi masalah usia pakai, modulnya rusak. Jadi jangan bilang ini baru Pak, baru apa, baru 10 tahun. Namanya barang itu bisa rusak, buatan manusia. Yang buatan Tuhan aja bisa mati, bisa sakit gitu loh. Biasa saja menanggapi sesuatu yang rusak itu. Kalau baru aja masih rusak ya digaransi. Kalau masih batas garansi, minta garansi. Tapi sesuatu yang rusak itu kita nggak perlu ngumun gitu loh. Harus berasumsi bisa rusak.
untuk mencari suatu problem. Oke, kita pastikan dulu, takutnya ini box baterai ini yang nggak benar. Saya lepas baterainya, saya lihat bagian dalamnya, takutnya terminalnya berkarat karena sepertinya dulu pernah bocor, nggak tahu bocor dari mana. Nah, ini saya agak curiga ini. Coba ini saya bersihkan pakai amplas. Amplas ditekuk di ujung obeng, minus digesek-gesekkan karena posisinya ada di dalam. Jadi jangan keburu menyalahkan modul dulu. Atau kalau perlu cari box lain atau minta dipegangin, itu terminalnya dilepas, yang masuk ke box baterai. Yang kuning itu plus, yang hitam minus. Sudah kita bersihkan terminal baterai bagian dalam tadi. Coba kita tes lagi, tusuk pakai obeng. Alhamdulillahirobbilalamin, ternyata permasalahan hanya di box baterai. Jadi kita pastikan juga nanti ini setelah dipasang dengan micro switch ini, magnet switch apakah berfungsi. Kita tusuk pakai lidi aja, nanti bisa kita lepas dulu yang ke arah magnet switch, nanti kita tusuk untuk melihat fungsi dari ini saklar on off. Ini sudah saya lepas yang ke arah saklar on off. Nah, ini langsung bisa kita coba tanpa saklar on off ya, gini aja langsung yang dari modul kita sambung ke jalur magnet switch ini. Nanti bisa kita tes apakah magnet switchnya yang rusak atau saklar on off nya yang rusak. Begitu urutan cara mengetesnya. Jadi pastikan dulu yang ke induk ini di bypass untuk memastikan modulnya dulu. Saya lupa ini punya Pak Lik saya sendiri, jadi ini sudah pernah ganti modul, ini baru, jadi sudah kalau tidak salah 2 bulan yang lalu, tapi juga tidak ada jaminan gitu loh, namanya alat elektronik, untung-untungan gitu loh. Jadi meskipun cuma sebulan ya tetap kita curigai bisa saja rusak. Oke, saya tancapkan dulu ini dari arah modul langsung ke magnet switch tanpa lewat saklar on off. Sudah kita sambung kabelnya, kita jungkir dulu biar turun magnetnya. Sekarang kita dorong pelan-pelan saja pakai lidi sampai dia berdekatan dengan sensor magnet tadi. Ya, alhamdulillahirobbilalamin, ternyata ini magnet switchnya berfungsi. Ketika dipasang bermasalah, bisa jadi ini ada yang settingannya itu kebablasan gitu teman-teman. Ada pembatasnya, akhirnya melewatin ini sensor magnet, airnya sangat tinggi. Ada beberapa merek seperti itu. Oke, ini posisi kan sedang on, cuman setelah 8 detik tidak ada api, modul dimatikan. Nah, ini posisi seperti ini kita reset ya, kita sambung lagi tuh hidup. Nah, ini untuk membuktikan apa? Membuktikan saklar ini kan posisi on, sekarang nyambung. Nah, coba kita fungsikan saklar utama on off ini apakah normal. Oke, sudah kita sambungkan lagi ke saklar on off. Ini posisi 0, mati ya, belum tentu. Jadi jangan patokan itu ya, tinggal kita coba aja. Oke, sebentar aja, kembalikan. Oke, artinya saklarnya normal. Jadi water heater itu kalau kita tes tanpa api ya seperti itu, hanya 8 detik. Dan ketika tidak ada api maka modul dimatikan, solenoid ditutup. Itulah fungsi dari flame failure, sensor api. Perkiraan sekitar 8 detik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
ya kan, sekitar itu dimatikan. Nah, untuk mencobanya lagi ya tinggal di reset, di off kan lagi. Tapi di sini pasti akan display tetap nyala. Ya kan, tetap menyala. Jadi display itu bukan sebagai patokan juga, alat bantu saja. Seperti itulah teman-teman di sepeda motor. Saya yakin banyak sepeda motor yang speedometernya mati, tapi kita kan tahu motor ini bisa dipakai tidak, gak ada hubungannya dengan speedometer tadi. Sama seperti ini. Ada yang bilang, Pak ini apa display saya mati ya. Saya jawab, biar saja, yang penting air panasnya keluar. Oh enggak Pak, air panasnya tidak keluar ya itu. Jadi tidak harus menjadi patokan ini hidup atau tidak, enggak penting ya. Kalau saya lihat airnya keluar panas ya berarti normal. Soal display ini sistem yang terpisah. Ini hanya sekedar apa? Dikasih baterai, dikasih setrum. Hanya 2 jalur saja ke display itu. Yang pertama itu adalah tenaga baterai. Hidupnya nyambungnya dari baterai itu ikut di seri dengan ini micro switch. Mampir juga. Jadi ketika micro switch nyambung atau magnet switch nyambung, baru dia dikirim ke sini ke modul. Satunya jalur yang kedua dari sensor ini, termosensor lah di sini termostatnya. Ini yang masuk ke dalam modul display itu hanya 2 jalur. Yang pertama jalur sumber tenaga baterai, yang kedua sensor dari panasnya air yang keluar. Makanya ditaruh di sini. Mohon maaf ya teman-teman, saya pakai tangan kiri. Kalau di luar negeri itu tidak ada masalah tangan kiri kanan. Kita kan di Indonesia, nanti dikomplain saya. Hanya 2 jalur aja. Nah ini. Ini untuk sensor panasnya, ini tenaga atau sumber batu baterai untuk modul display. Gitu aja. Jadi modul display itu terpisah, suatu sistem yang terpisah. Katakanlah displaynya mati, belum tentu mesinnya mati kan, bisa jadi ini putus atau setrumnya yang ke sana putus gitu. Tidak harus menjadi patokan gitu aja. Kalaupun itu rusak, yang penting kalau bagi saya ya air panasnya tetap keluar gitu aja. Bisa diperbaiki sendiri, belikan modulnya, ini murah. Modul displaynya ada model bulat, ada model kotak, ada model oval. Tapi intinya kalau mau menambahkan sendiri ya susahnya ini kalau yang belum ada displaynya, mengebor ini. Tapi menurut saya itu bisa diakali, ini ada yang bisa ditempel di luar pun sebenarnya masih bisa. Tapi ini memang lebih akurat kalau termosensor itu masuk ke dalam air. Tapi ini kan kalau kita bikin sendiri bisa risikonya bocor. Itu saja. Jadi display itu jangan jadikan patokan utama, sekedar alat bantu saja, dan bisa juga salah. Kalibrasi suhu yang ditampilkan belum tentu juga akurat. Oke teman-teman, alhamdulillahirrahmanirrahim, tidak ada masalah yang cukup berat. Cuman saya belum tahu ini bagaimana cara mengeluarkan ini ya, magnetnya. Saya belum tahu ini apa. Sebentar saya cek lagi nih, apakah benar safety valve. Ini kayaknya safety valve teman-teman, jadi mengeluarkan tekanan berlebih. Kalau yang model membran memang sekaligus sebagai drain ya, pembuangan. Kalau ini kayaknya, coba kalau ini menonjol sampai ke dalam, bisa jadi ini sebagai penahan magnet tadi ya. Kayaknya ya teman-teman. Jadi mungkin tadi saya kurang pas untuk mengeluarkan magnetnya, mungkin dibantu peniti itu untuk mengeluarkan. Tapi ini enggak ada penguncinya ya, penahan magnet nggak ada. Biasanya model snap ring atau model shock yang berlubang, jadi untuk melepasnya masukin obeng main yang besar. Itu macam-macam model penahan dari magnet itu banyak kasus pemegang magnetnya, rumah magnetnya itu pecah. Di magnet tadi ada rumahnya, begitu teman-teman. Apakah setelah kita tes seperti ini berarti water heater itu normal? Belum tentu, karena masih ada sistem lagi yang baru ketahuan setelah nanti dialiri air dan dialiri gas, yaitu sensor ini termokopel. Jadi sensor api yang busi, seperti busi tapi panjang.
Nah, seperti ini tapi panjang itu di sebelah sana ujung kiri. Itu nanti ketika ada api maka pemantik akan segera dihentikan. Jadi kalau kita tes seperti ini, nah begitu tek itu pasti langsung pemantik dimatikan. Nah kalau ini tetap nyala, karena tidak ada api yang disensor. Jadi nyobanya ya harus setelah ada air dan ada gas. Memandinya tidak akan sampai 8 detik, gampangnya begitu, kurang dari 8 detik. Biasanya seiring ini sudah cetok, api menyala, seketika sensor itu responnya cepat mendapat api, modul mengetahui ada api, maka pemantik segera dimatikan. Tek, cet, pemantik sudah berhenti. Kalau pemantik masih jalan terus pasti sensor itu yang bermasalah, pasti akhirnya 8 detik ya api dimatikan. Itu biasanya sensornya businya kotor, coba diamplas atau dipotong kabelnya ini oksidasi, terjadi warna biru-biru, dipotong sedikit dan ditancapkan lagi lebih pas. Itu salah satu gangguan dari yang namanya sensor flame failure. Ada juga yang mati 8 detik meskipun sensornya normal. Kemungkinan arah busi tadi tidak tepat pada api. Itu kejadian pada model Rene. Karena orangnya selalu memakai api low, api kecil. Ternyata api kecil itu keluarnya dari tengah dulu, baru pelan-pelan menyebar ke samping. Sedangkan posisi busi sensor ini ada di tepi, terlambat. Akhirnya saya oper, saya geser ke tengah, terus saya miringkan agar cepat terkena api. Gitu aja gampangnya. Itu penyakit yang baru saya temukan di Rene. Karena orangnya selalu memakai low. Karena airnya juga tidak terlalu kencang, jadi apinya harus dikecilin. Suhunya kan jadi panas kalau air tidak kencang. Itu selalu harus diulang-ulang 2 kali baru bisa hidup. Karena ternyata apinya itu merambatnya dari tengah dulu pelan-pelan baru nyamping. Itu sudah terlambat, sensor apinya tidak terkena api. Itu sekali dengan saya pindah ke bagian tengah, jadi pemantik yang kita taruh di ujung kiri, yang sensor api taruh tengah. Intinya bisa kita pindahkan di mana yang letak api yang sering dipakai. Coba aja Anda lepas ini waktu nyala, tesnya gitu aja, kabelnya pasti dia akan langsung mati. Fungsinya ya seperti itu, supaya tanpa api gas tidak boleh mengalir. Itu kan bahaya ya, tanpa api ada gas terus mengalir. Misalkan ini sedang kita pakai kesiram air, apinya akan mati. Nah itu agar segera gas ditutup. Itu saja yang bisa saya bagikan. Mungkin banyak salah kata atau penjelasan yang tidak tepat, maklum namanya tukang kampung. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.